mau ikutan nih? Pengganggu. Sini bareng-bareng buka bajunya dulu. Saya lagi gemuk. Pengganggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sinar matahari. Bukan pencitraan, apa adanya. Nah, ini kita ketemu sama Mas Yoyo nih. Banyak dari teman-teman pengen tahu kan rasanya gimana mempunyai persentase fat di bawah 5. Kemarin berapa, Yo? Persentasenya? Oh, paling rendah 3%, udah mentok itu alatnya. Nah, kita ngukurnya ini pakai alat namanya InBody. Jadi lumayan sih ya harganya ya. Harganya semobil Avanza nih. Nah, alatnya kalau di Jogja itu di gym itu cuman double gym aja yang punya. Ya, alhamdulillah nih, cuman sama rumah sakit biasanya. Mewah yang punya. Nah, itu. Cara apa namanya? Jadi kita mau cerita rasanya gimana sih punya body fat di bawah 5%. Biasanya kayak saya juga mentok itu di 3%. Saya pernah nyoba dalam 1 tahun tuh saya pengen turunin sampai berapa sih maksimalnya, ternyata mentoknya cuman di 3%. Oke, kita mau tanya nih sama Mas Yoyo nih. Mungkin kalau saya cerita nggak seru ya. Jadi kita tanya ke Mas Yoyo nih. Dia ini natural body system juga, jadi dia nggak pakai apa-apa. Terus yang satu lagi nih calon nih, masih muda. Kita mau jauh. Iya, ini lagi OTW nih, lagi OTW. Terus lagi latihan terus, Mas Aryo namanya. Ya, nanti apa namanya kita cerita-cerita deh gimana latihannya, dia bisa disaringin di sini. Jadi teman-teman bisa ambil apa sih yang menarik dari kita bertiga ini, mungkin bisa diterapin di teman-teman semua. Jadi mungkin latihannya biar nggak bosen gitu ya. Oke, kita cerita dulu nih Mas Yoyo nih, perasaannya atau yang dirasain tuh apa sih gitu. Nanti kita sambil ngobrol sambil kita nanti sharing ya. Oke. Ini udah ada nih diajarin sama sebelah nih. Ya udah, padahal ini cuma jemur. Ya udah, berbagi sharing sama teman-teman ya. Kalau fat sampai 3% ya sebenarnya berproses ya. Berproses, saya coba itu nggak langsung ekstrim ya, dari fat di atas 10 pelan-pelan turun. Nah, cuman fasenya pas menuju fat turun itu kita harus tahan apa? Lihat respon tubuh juga. Jangan sampai yang pertama ganggu aktivitas kegiatan kalian, itu yang terpenting. Karena kalau udah sampai itu ganggu, otomatis sudah mainnya ke ego. Jadi harus tahu benar. Misal pun sampai udah lemes nih, wah nih ya dimasin lah karbonya. Jadi jujur saya pakai karbo itu dibilang teman nggak pakai saya sampai 60% dari kebutuhan harian saya. Sampai 60%, ingat 60%. Sangat banyak loh dibanding protein. Nah, cuman kalau jadi gini teorinya, saya kan udah coba nih trial, mudah-mudahan teman-teman bisa pakai, nanti dievaluasi di tubuhnya masing-masing. Jadi kalau mau buat progres fat turun, yang pertama kita harus defisit dulu namanya kalori. Kalori itu penting, jadi harus google dulu tuh kalori. Nah, kemudian setiap makanan yang kita makan itu ada namanya kalori juga toh, baik itu karbohidrat, protein dan macam-macam. Nah, kita harus tahu dulu nih kebutuhan harian kita kalori berapa. Misal kebutuhan rata-ratanya kan 2200 tuh teman-teman. Nah, paling tidak bisa ngurangin dulu bertahap jadi 500, jadi 1700. Jadi kita bisa makan 1700, kita bagi 3. Masih banyak itu sebenarnya, nggak terlalu ekstrem banget tuh, masih bisa banget. Dengan catatan kita cari sumber makanan yang super low kalori. Apa sih itu? Banyak. Pepaya aja satu bongkol tuh kalorinya rendah banget. Coba search di Google, balik lagi ke Google. Terus nasi merah juga ubi-ubian. Nah, yang tinggi-tinggi kalori ya dikurangin, seperti gula yang berlebihan itu. Nah, balik lagi yang tadi Mas Wayan tanya soal apa sih yang dirasain sampai 3%. Yang pertama ya
pasti badannya kering banget. Cuman ya muka ya otomatis nih. Kayak tua ya, Mas, pakai kacamata. Saya pakai topi Jadi nih. nggak kelihatan tua. Ah, cuman kalau ya kan beda tujuan nih teman-teman mau gimana. Balik lagi soal tujuan, ingat tuh karena kalau di kemedisan di bawah 7% tuh udah ya cukup harus tahu hati-hati. Jangan Tapi sampai banyak 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 yang bilang tuh kayak di YouTube YouTube itu ya kan, di bawah 5% tuh unhealthy unhealthy. nah itu. Tapi yang kita rasakan malah sebaliknya ya. Iya. Jadi kayak saya pribadi, kalau mungkin kalau Yoyo dia modelnya dihitung-hitung tuh. Jadi kalorinya berapa yang masuk, yang keluar berapa, kayak gitu dihitung. Nah kalau saya pribadi sih nggak sampai sedetail itu. Saya lebih ke lihat secara lihatnya itu secara visual gitu loh. Jadi kalau misalkan misalkan 1 minggu nih ya saya lagi diet target nih, terus kok kayaknya belum begitu kering, akhirnya saya defisit lagi tuh kalorinya. Nah kalau saya lebih ke visual, karena kalau untuk hitung-hitungan angka juga kadang-kadang kan kalau namanya alat kan kacau ya, jadi kadang-kadang akurat, kadang-kadang juga enggak. Jadi seperti itu, jadi saya lebih ke visualisasi. Terus apa namanya, sekali lagi kalau saya yang dirasain ketika level fat saya di bawah 5 itu, pertama ya saya berasa bener-bener ngerasa apa namanya fresh, terus badannya lebih ringan, lalu apa namanya bisa dikatakan itu nggak terlalu berat gitu loh. Beda sama kalau pas level fatnya itu di atas 10 atau di atas 15%, itu ngerasa berat banget, kita mau aktivitas juga berat. Terus yang saya cermatin di sini, kalau fat kita di atas 10% atau 15%, jam 9, antara jam 9 sampai jam 10 pagi itu ngantuknya minta ampun. Nah kayak gitu tuh yang kita rasain. Tapi kalau di bawah itu pengennya gerak terus, ya nggak, aktif terus. Nah itu yang saya rasain. Jadi saya merasa ketika fat saya di bawah 5 itu saya lebih produktif, kayak gitu yang saya rasain. Terus lagi Mas Yoyo, Mungkin tambahan lagi kalau saya sih dikit lagi aja. 3% itu lupa ya. Berapa bulan 3% itu? 2 bulan lah ya. 2 bulan. 2 bulan dari Oh. dari 12-13% itu. Ya tinggal step by step ya. Mungkin pas proses ke arah sana tuh pasti otomatis badan penyesuaian. Nah itu proses. Jadi kadang-kadang kita berat badannya udah mau turun, tapi kita ngerasa kayaknya ini salah nih kayak gitu ya. Tapi selagi apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu bagus, berkualitas, saya yakin nggak akan berpengaruh banyak gitu loh. Ya, jadi itu cuman bisa dikatakan kalau saya sih, wah ini cobaan gitu. Karena saya pribadi pernah ngalamin. Jadi pas mau turun body fatnya itu ketiga, saya pernah ngalamin itu sore seharian tuh ya, jadi apa namanya ya, kayak kita bangun dari duduk terus bangun itu gelap. Nah kayak gitu ya, gelap. Terus akhirnya enggak, saya harus kuat sebenarnya. Terus akhirnya saya istirahat sebentar. Terus apa namanya, bangun itu masih agak gelap dikit lah, tapi saya terus paksain gitu loh. Saya cuma pengen tahu sejauh mana sih, karena prinsip saya gini, manusia itu bisa nggak makan itu dalam waktu 3 hari, nggak makan dan nggak minum, dan dia tidak akan mati gitu loh. Nah itu yang saya pegang sampai sekarang. Pokoknya kalau manusia itu punya kekuatan nggak makan, nahan makan dan minum itu selama 3 hari. Nah itu yang saya selalu tekanin ke diri saya gitu loh. Jadi ketika saya ngalamin kayak gitu, wah saya nggak puasa, saya nggak masih tetap makan gitu loh. Jadi masih it's okay lah gitu loh. Nah terus besok paginya itu freshnya minta ampun. Jadi besok paginya itu saya benar-benar ngerasa fresh, benar-benar fresh. Terus ototnya keluar semua, serat-seratnya keluar semua. Nah itu yang saya pelajari pada saat saya nurunin bener-bener level fatnya itu bener-bener low 3%. Nah itu saya jalanin tahun kemarin 2019 itu 1 tahun saya jalanin kayak gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada efek apa-apa ke saya. Terus